tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita tundukkan hati kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi namamu, Tuhan Yesus Kristus. Pada jam malam hari ini hati kami meluap dengan ucapan syukur. Sebab kasih dan setia Tuhan terus mengalir di setiap aspek-aspek kehidupan kami. Sehingga Tuhan, saat ini kami rindu akan hadirat-Mu untuk memuji memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati semua para hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada ibadah ini, baik yang memimpin puji-pujian, tim musik, bahkan hamba-Mu yang sebentar lagi akan membuka dan membentangkan kebenaran firman Tuhan kepada kami. Tuhan Yesus memberkati. Kuasa urapan Roh Kudus yang menggembalakan hati dan pikiran kami, sehingga kami sungguh-sungguh berada dalam hadirat Tuhan, yang sanggup memulihkan kami, yang sanggup menyegarkan jiwa kami, yang sanggup memberikan kami semangat untuk kami dapat lebih dekat lagi kepada Engkau. Terima kasih Bapa Surgawi. Kami serahkan dan kami persembahkan ibadah pada malam hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom juga buat saudara-saudari kita yang ada di live streaming secara langsung melalui akun-akun kami, di akun Inspirasi Kristen di Instagram, di Facebook dan di TikTok malam hari ini. Dimanapun Bapak Ibu berada, kami ucapkan selamat kita mengikuti ibadah kita pada malam hari ini. Dan yang luar biasa pada malam hari ini, tim WL, singers dan pemain musik diisi oleh tim Tunanetra Ministry Jakarta. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Haleluya buat sahabat-sahabat saya. Mereka akan memuji menserahkan nama Tuhan. Semuanya kami persembahkan Soli Deo Gloria, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Dan sebentar kita akan mendengarkan juga firman Tuhan dan puji-pujian dari bintang tamu, Pastor Jeffrey Chandra, penulis dan pemimpin pujian yang luar biasa yang Tuhan pakai sampai saat ini. Terima kasih, selamat kita mengikuti ibadah kita. Shalom, haleluya.
Kita percaya Tuhan ada di sini. Amin. Karena kita tahu Tuhan itu ada di mana-mana. Segala puji, hormat hanya bagi Dia yang Maha Kuasa. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau datang kepadamu Tuhan untuk menyembah, untuk meninggikan Dia. Karena kita tahu Tuhan setia dalam kehidupan kita. Mari kita angkat satu pujian. Kita akan mengucap syukur kepada Tuhan. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau ada di sini. Banyak yang sudah Engkau perbuat buat kami hari-hari yang kami sudah lewati. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Mau beri yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita sama-sama angkat pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, katakan dengan sungguh-sungguh, segala yang perlu. Kasih-Mu yang sempurna, kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Mari katakan, ku bersyukur Bapa. Katakan dengan sungguh-sungguh, ku bersyukur. Kalau kita ada hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Sebab kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia ada di sini. Dia sedang melihat hatimu. Dia ada di rumah-rumah. Dia sedang melihat hati kita semua. Di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan. Mari sama-sama katakan, banyak yang Kau ungkapkan sama Tuhan. Dia sudah kasih yang terbaik buat kita. Bapak Ibu, Dia ada di sini dan Dia ada di rumah-rumah. Tangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Tuhan Yesus, segala yang Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Tuhan terima kasih. Oh Rama, mari katakan kepada Dia, bersyukur Bapa. Oh yes. Ini ungkapkan anak-anak-Mu ya Tuhan, yang sudah menerima kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
rumah, katakan dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dia sudah kasih yang terbaik buat kita. Dia sudah kasih yang terindah buat kita. Mari dengan iman katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Amin. Katakan sekali lagi, ku bersyukur, bersyukur
Kami percaya langit dan bumi akan bersorak buat Tuhan. Di tempat yang maha tinggi, Dialah Allah Tuhan kita, Yesus Kristus. Haleluya. Ya, ayo kita tepuk tangan sama-sama. Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Langit dan bumi akan memuji Dia. Langit akan memuji Tuhan sendiri. Mari sama-sama katakan, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan. Sekali lagi katakan, langit dan bumi. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Amin. Semua Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Puji, puji, sembah, puji, sembah Yesus Sang Penebusku. Puji, sembah, puji, sembah Yesus Tuhan dan Galaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Hai, semua Dia ciptakan semuanya. Amin. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Haleluya. Puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku puji, sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Oh, haleluya, amin, haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Oh, umat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Yo sama-sama katakan haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, amin. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Saudara percaya Tuhan itu baik? Betapa baiknya Tuhan. Kalau kita ada sekarang ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Amin. Beri kemuliaan lu bagi Tuhan. Yo, betapa baiknya Tuhan. Iya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi katakan, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sekali
Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Sama-sama katakan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Sekali lagi katakan. Hosana. Haleluya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan tahu keberadaan kita hari-hari ini. Kalau kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau kita masih ada detik ini, jam ini, tahun ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Dia yang menyertai kehidupan kita. Dia memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu, sebelum kita mendengar firman Tuhan, pribadi lepas pribadi datang sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan itu baik. Tuhan memberikan yang keilahian dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita, yaitu Roh Penolong. Dan sampai detik ini Dia menyertai kehidupan kita. Terima kasih Pak. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Mari sama-sama katakan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Biarkan ku sendiri, kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Amin, amin, amin. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua, perkenanan-Mu ya. Teguhkan hatimu, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar, berlimpah bagiku. Bapak Ibu, kita harus sadar bahwa Tuhan menyertai dalam kehidupan kita. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Amin, amin. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Oh, kekuatan
Tapi ini pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Bahwa kalau kami boleh ada hari ini semua hanya oleh karena anugerah-Mu. Dan kami percaya anugerah itu tidak berhenti sampai hari ini. Semakin hari anugerah itu akan semakin bertambah di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Berapapun kami, siapapun kami yang mendengarkan akan firman Tuhan dan pujian pada malam hari ini, kami percaya kami adalah orang-orang yang Kau tentukan Tuhan. Karena kami percaya tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Ketika Engkau izinkan kami boleh ada di tempat ini, semua karena Engkau sedang punya urusan terhadap kami masing-masing. Kami mau rendahkan hati kami saat ini di hadapan-Mu. Engkau berbicara, Engkau tegur, Engkau ajar kami Tuhan. Dalam nama Yesus kami percaya kami sudah diberkati dan kami sedang diberkati dan kami akan terus diberkati. Dalam nama Yesus mari semua kita yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Beberapa waktu yang lalu saya baru pulang bawa tur ke Israel Bapak Ibu Saudara. Setelah beberapa kali saya bawa tur ke Israel, kali ini saya baru sadar kalau sekalipun itu namanya danau, namun danau Galilea itu begitu besar dan ombaknya betul-betul luar biasa. Pada waktu kami tiba di sana cuacanya buruk, angin kencang, ombak besar, hujan deras sehingga saat itu kami tidak diizinkan naik perahu di atas danau itu. Dan karena tidak diizinkan naik perahu di atas danau itu, saat itu di tepi danau itu saya merenung Bapak Ibu Saudara. Dan saat itu saya diingatkan kan 2 kejadian dahsyat yang pernah terjadi di danau itu. Namun sayangnya 2 kejadian dahsyat itu, dua-duanya menggambarkan tentang ketakutan. Kejadian yang pertama, Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya di dalam perahu, tapi dia tertidur. Lalu angin sakal mengombang-ambingkan perahu itu, sehingga membuat mereka begitu ketakutan sampai mereka pikir mereka akan binasa. Padahal Tuhan Yesus ada bersama mereka. Kejadian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak bersama-sama mereka. Tapi pada waktu yang tepat Tuhan Yesus datang. Namun kedatangan Tuhan dengan cara yang dramatis itu ternyata tidak membuat murid-muridnya merasa tenang. Bahkan justru membuat mereka semakin ketakutan. Saya akan bacakan firman Tuhannya Bapak Ibu Saudara dari Matius 14 ayat ke-22 sampai ke-33. Dan judul dari perikop ini, Yesus berjalan di atas air. Itu sebabnya tadi saya katakan dia datang dengan cara yang dramatis. Dia berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu Saudara, murid-murid Yesus itu bergaul karib dengan Tuhan. Setiap hari mereka jalan bersama, makan bersama, bahkan dengan telinga mereka sendiri mereka mendengar
pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Bahkan dengan mata kepala mereka sendiri, mereka menyaksikan bagaimana Tuhan Yesus melakukan mujizat-mujizat yang dahsyat. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, lalu bagaimana mungkin mereka bisa tidak mengenali Tuhan? Jadi ternyata badai dalam hidup ini Bapak Ibu Saudara, seringkali mengaburkan pandangan kita akan kehadiran Tuhan. Pertanyaan yang kedua Bapak Ibu Saudara, kenapa tadi Petrus bisa jalan di atas air? Lalu kenapa kemudian Petrus yang sama dia tenggelam? Firman Tuhan tadi berkata ketika Petrus melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, lalu apa yang dia buat? Dia keluar dari perahunya dan dia juga berjalan di atas air. Namun ketika Petrus mulai mengalihkan pandangannya daripada Tuhan, dia mulai melihat apa yang terjadi di sekelilingnya, dia melihat angin sakal, air yang bergejolak di bawahnya, maka seluruh pemandangan itu membuat Petrusnya tenggelam. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau hari-hari ini kita cuma melihat apa yang tengah terjadi dengan dunia ini. Kalau hari-hari ini kita cuma lihat persoalan dan masalah yang ada dalam hidup kita, maka percayalah kita juga pasti akan tenggelam dalam samudra kehidupan kita ini. Itu sebabnya saat ini saya mau ajak kita ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah. Sebab kalau hanya itu yang terus kita pandangi Bapak Ibu Saudara, maka semakin lama itu akan menjadi semakin besar, lalu menutupi kebesaran Tuhan atas hidup kita. Itu sebabnya saya mau katakan ubah cara pandang kita. Jangan terus pandang persoalan dan masalah, tapi pandang kepada Allah kita. Maka kita akan mendapati kita punya Allah yang jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sebenarnya dalam hidup ini bukan masalah. Persoalan sebesar apa yang tengah ada di hadapan kita hari ini. Bukan masalah. Persoalan seberat apa yang tengah menekan hidup kita hari ini. Namun yang menjadi masalah dalam hidup ini adalah ada di tangan siapa hidup kita ini. Sebab ketika kita meletakkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka setiap kita dapat berkata apa saja boleh terjadi dalam hidup ini. Namun sungguh hanya dekat Tuhan kita merasa tenang. Hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Sekali lagi sama-sama katakan, hatiku tenang berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Yang pernah ditolong oleh Tuhan katakan, pertolonganmu begitu ajaib,
memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Satu kali Bapak Ibu Saudara, ada seorang wanita Syrophoenisia, anaknya kerasukan setan. Dia berteriak minta tolong kepada Tuhan Yesus. Namun sayangnya Tuhan Yesus tidak mempedulikannya. Wanita ini tidak putus asa. Dia terus berteriak-teriak minta tolong. Sementara murid-murid Yesus menyuruh dia untuk diam. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, aku hanya diutus bagi domba-domba yang hilang di Israel. Namun wanita ini tidak pernah mau menyerah, Bapak Ibu Saudara. Dia datang lebih mendekat lagi, dia tersungkur, dia menyembah. Namun sekali lagi sayangnya, Tuhan Yesus tetap tidak bergeming. Bahkan Tuhan Yesus merendahkan wanita ini dengan berkata, biarkan anak-anak makan sampai kenyang terlebih dahulu. Sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak, lalu melemparkannya kepada anjing. Bayangkan Bapak Ibu Saudara kalau kita yang ada di dalam situasi wanita ini. Namun hebatnya wanita ini, dia justru lebih merendahkan dirinya lagi dengan berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing di kolong meja juga memakan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Wanita ini lulus ujian imannya. Dan Tuhan Yesus memuji ketangguhan wanita ini. Itu sebabnya dia berkata, oleh karena kata-katamu itu, sekarang pulanglah, sebab anakmu sudah dilepaskan. Bapak Ibu Saudara, mungkin selama ini kita sudah berseru minta tolong kepada Tuhan. Namun seakan-akan Tuhan berdiam diri, seakan-akan Tuhan tidak peduli. Yang menjadi pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, how low can you go? Seberapa rendah kita bisa datang di hadapan Tuhan. Sebagaimana halnya wanita Syrophoenisia ini. Untuk mengakui bahwa Tuhan punya terlalu banyak macam cara untuk menolong setiap kita. Dan percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong kita. Itu pasti Bapak Ibu Saudara. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, seringkali pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita. Justru di detik-detik terakhir. Dari batas kesabaran kita. Seringkali pertolongan Tuhan itu datang justru di detik-detik terakhir dari batas pengharapan, bahkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Musa tidak pernah tahu kalau laut Teberau itu akan terbelah menjadi dua, sementara keadaan sudah semakin kritis. Hari ini Bapak Ibu Saudara, apapun keadaanmu, bagaimanapun situasimu, mungkin kau merasa Tuhan itu begitu lambat. Yes, mungkin saja Tuhan lambat. Tapi percayalah, dia tidak akan pernah terlambat. Tepat pada waktunya, pertolongannya pasti akan datang bagi kita. Itu sebabnya di hadapan Tuhan yang sedang kita sembah, saya mau ajak kita sekali lagi sama-sama untuk katakan, hatiku tenang, berada dekatmu, kaulah jawaban hidupku. Tenang, berada dekatmu, kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku. Di saat
bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Sama katakan, pertolonganmu begitu ajaib. Kau telah memikat hatiku. Ini pengakuan kami Tuhan. Ini kepercayaan kami. hadapan-Mu saat ini Bapa. Kami mau cabut kembali semua perkataan yang tidak benar tentang Engkau yang pernah keluar dari mulut kami di hadapan-Mu. Pada saat kami sedang menghadapi banyak hal yang kami tidak bisa mengerti mengapa semuanya harus terjadi. Mengapa semuanya harus kami alami. Maafkan kami Bapa. Saat ini kami mau cabut kembali
semua perkataan yang tidak benar itu. Dan sebaliknya di hadapan-Mu saat ini, kami mau ganti dengan pernyataan setuju dengan Engkau Tuhan. Apapun yang Kau buat, apapun yang Kau izinkan terjadi atas hidup kami, sekalipun kami belum bisa pahami, kami tetap mau setuju dengan Engkau Tuhan. Sebab kami yakin dan percaya tidak akan pernah sekalipun Engkau merancangkan yang buruk atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu sudah duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Di saat kita belum bisa melihat hasil akhir dari karya tangan Tuhan, seringkali secara diam-diam kita menganggap Tuhan itu kejam. Kapan kita merasa seakan-akan Tuhan itu kejam? Pada saat tangannya menuntun kita melewati jalan-jalan yang sama sekali tidak menyenangkan bagi kita. Bahkan tidak jarang Dia bawa kita turun ke dalam lembah kekelaman. Namun berita baiknya Bapak Ibu Saudara, sekalipun Dia membawa kita turun ke dalam lembah kekelaman, di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan bersamanya. Kita tidak berhenti di dalam lembah kekelaman itu. Kita tidak tinggal di dalam lembah kekelaman itu. Tetapi di dalam lembah kekelaman itu kita sedang berjalan. Artinya apa? Kita sedang melewatinya. Lalu meninggalkannya. Orang dunia saja percaya bahwa badai itu pasti berlalu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, masalah sebesar apapun yang ada di hadapan kita hari ini, tekanan seberat apapun yang tengah kita alami hari ini, percayalah semuanya itu ada masa kadaluarsanya. Sebab tidak untuk selama-lamanya Dia biarkan orang benar tertindas dalam hidupnya. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, setiap kali sedang menghadapi masalah yang besar, tekanan yang berat, ada banyak orang cuma sibuk dengan dua pertanyaan ini. Kenapa sih Tuhan? Mengapa sih Tuhan? Kok masalah ini gak selesai-selesai? Bapak Ibu Saudara, gak usah tanya gitu sama Tuhan. Kenapa? Karena selama kita hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada. Selesai masalah yang satu, gak usah dicari. Gak usah diundang Bapak Ibu Saudara, masalah lain pasti datang. Jadi selama kita hidup di dunia ini, masalah akan selalu ada. Mengapa demikian? Sebab masalah itu adalah sekolah kehidupan. Lewat persoalan masalah yang datang dan terjadi dalam hidup kita, kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Lewat persoalan masalah yang terjadi dalam hidup kita, kita menjadi semakin kuat dalam hidup ini. Dan satu yang saya perlu ingatkan Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika Dia mendatangi kita. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, tidak akan pernah terjadi dalam hidup ini masalah meninggalkan kita dalam keadaan yang sama seperti ketika Dia mendatangi kita. Sebab selalu ada dampak dan akibat yang terjadi pada saat masalah itu datang dalam hidup kita. Dan dampak dan akibatnya cuma ada dua kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Yang pertama, keadaan kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Kok bisa? Seperti tadi saya katakan, lewat setiap persoalan masalah kita menjadi semakin kuat, kita memperoleh banyak pelajaran berharga. Dampak dan akibat yang kedua, justru sebaliknya. Keadaan kita menjadi lebih buruk dari sebelumnya. Dan sayangnya Bapak Ibu Saudara, yang banyak terjadi justru yang kedua ini. Makanya kalau orang sedang menghadapi masalah dalam hidupnya, mereka semakin terpuruk. Dan kalau persoalan dan masalah itu menjadikan keadaan kita lebih buruk dari sebelumnya, berarti ada yang salah dari dalam diri kita ketika kita meresponi masalah itu pada saat dia datang dan terjadi. Mengapa demikian? Sebab bukankah Roma 8 ayat ke-28 katakan apa? Bahwa Allah kita adalah Allah yang turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan.
Jadi Bapak Ibu Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ngerti nggak ngerti, namun percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Di tengah-tengah ketidakmengertian kita mungkin tentang apa yang Tuhan sedang buat, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita, saya mau ajak kita sama-sama untuk mengadakan pengakuan di hadapan Tuhan. Dengan bersama-sama kita berkata, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Setuju katakan, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, amankan sejahtera walau di tengah badai. Ingin-Mu selalu bersama, rasakan keindahan arti sebabnya segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan setia. Yang percaya katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat, tetap percaya Tuhan
Meskipun kita yakin kita punya Tuhan yang setia dan selalu menolong kita, namun tetap harus kita akui Bapak Ibu Saudara, bahwa hidup ini memang berat. Hidup ini tidak mudah. Ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan jalani. Bahwa hidup ini memang berat. Namun Bapak Ibu Saudara, hidup ini akan menjadi lebih berat lagi jikalau kita menjalaninya dengan mengeluh dan menggerutu. Itu sebabnya ada terlalu banyak alasan kenapa Tuhan itu tidak suka ketika umatnya mengeluh dan menggerutu. Sebab pada waktu kita mengeluh dan menggerutu Bapak Ibu Saudara, maka tidak akan pernah ada ucapan syukur yang keluar dari mulut kita di hadapan Tuhan. Pada waktu kita mengeluh dan menggerutu, tanda kita tidak percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah kenyataan apapun yang ada di hadapan kita menjadi kebaikan bagi kita. Pada waktu kita mengeluh dan menggerutu Bapak Ibu Saudara, tanda kita sudah kalah dengan keadaan. Selama ini Bapak Ibu Saudara kita menganggap yang namanya dosa, itu kalau kita membunuh, kalau kita mencuri, berzina dan sebagainya. Namun berapa sering tanpa kita sadari bahwa mengeluh dan menggerutu adalah salah satu kategori dosa yang serius di hadapan Tuhan. Itu sebabnya di dalam kitab Bilangan 14 ayat 27, Tuhan menyamakan keluhan dan gerutuan itu dengan kejahatan. Jadi pada waktu kita mengeluh dan menggerutu itu jahat di mata Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara, mengeluh dan menggerutu itu dosa yang serius. Bapak Ibu Saudara mau bukti? Saya bisa buktikan. Untuk itu izinkan saya bertanya terlebih dahulu. Ketika Allah mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir yang sudah membudaki mereka turun-temurun, apakah itu atas kehendak Allah? Tentunya iya. Allah sampai mendatangkan 10 tulah hanya untuk mengeluarkan bangsa ini dari Mesir. Dan ketika Allah mengeluarkan bangsa ini dari Mesir, apa yang Allah janjikan bagi mereka? Tanah perjanjian. Mohon izin tanya Bapak Ibu Saudara, apakah pada saat itu bangsa Israel bisa masuk ke tanah perjanjian? Tidak, kecuali Joshua dan Kaleb. Loh, kenapa mereka tidak bisa masuk tanah perjanjian? Bukankah itu janji Allah bagi mereka? Karena keluhan, karena gerutuan Bapak Ibu Saudara. Pada waktu kami perjalanan dari Israel menuju Mesir, saat itu di dalam bus, tour leader lokal kami membentangkan sebuah peta. Lalu dia tunjukkan kepada kami, ini Mesir dan ini tanah perjanjian. Harusnya jaraknya tidak sedemikian jauh. Lalu mengapa bangsa Israel seputar 40 tahun di padang gurun? Karena keluhan, karena gerutuan Bapak Ibu Saudara. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, baru saja mengalami mujizat yang begitu dahsyat. Ketika mereka dikejar oleh tentara Firaun, di hadapan mereka tidak ada jalan sama sekali. Yang ada cuma laut Teberau yang begitu lebar dan dalam. Namun bagi Allah kita selalu ada jalan. Sekalipun tidak ada jalan, dia tetap sanggup untuk membuka jalan bagi setiap umatnya. Laut Teberau yang begitu lebar dan dalam dibelah menjadi dua. Bangsa Israel berjalan di tengah-tengah lautan. Dengan dinding kiri dan kanannya lautan. Mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka. Namun tidak butuh waktu yang lama Bapak Ibu Saudara. Setelah mereka mengalami sendiri kejadian yang maha dahsyat itu. Setelah mereka menyanyikan nyanyian syukur dan kemenangan mereka, tidak butuh waktu yang lama. Hanya dibutuhkan waktu 3 hari. Mereka ubah nyanyian syukur dan kemenangan mereka dengan bersungut-sungut lagi di hadapan Allah, ketika kemudian mereka tiba di Mara dan mereka mendapatkan air pahit di situ. Setiap kali saya merenungkan perjalanan bangsa Israel ini, saya selalu katakan ironis. Kenapa ironis? Sebab untuk mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir yang sudah membudaki mereka berabad-abad lamanya, namun bagi Allah hanya dibutuhkan waktu 10 hari. Yang menjadi ironis apanya? Dibutuhkan waktu 40 tahun
untuk mengeluarkan Mesir dari pikiran dan hidup bangsa ini. 10 hari mengeluarkan Israel dari Mesir. 40 tahun mengeluarkan Mesir dari Israel. Mereka selalu mengingat-ingat akan Mesir. Mereka selalu membanding-bandingkan dengan Mesir. Bahkan mereka mau mengangkat pemimpin untuk membawa mereka kembali ke Mesir. Ada banyak orang seringkali mengeluh sama Tuhan. Menggerutu sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih kok proses ini gak selesai-selesai? Sekali lagi Bapak Ibu saya katakan, gak usah tanya gitu sama Tuhan. Kenapa? Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu bukan Tuhan. Makanya gak usah tanya Tuhan begitu. Sebab yang sering kali mempercepat dan memperlambat proses yang terjadi dalam hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Diri kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Tuhan, saya gak ngerti Tuhan lagi buat apa. Kenapa Tuhan biarkan ini terjadi? Tapi sekalipun saya tidak mengerti, saya tetap mau setuju dengan Tuhan. Sebab saya yakin Tuhan tidak pernah merancangkan yang jahat atas hidup saya. Maka proses itu jadi cepat selesai Bapak Ibu Saudara. Namun sebaliknya, kalau kita banyak protes sama Tuhan, kalau kita selalu mengeluh dan menggerutu sama Tuhan, maka percayalah, proses itu akan jadi semakin panjang. Enggak kelar-kelar Bapak Ibu Saudara. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Tuhan tidak menuntut kita harus memahami semuanya. Sebab firman-Nya sudah ingatkan kita, adapun jalannya, pikirannya dan rancangannya jauh lebih tinggi. Tuhan tidak menuntut kita harus memahami semuanya. Yang Tuhan minta adalah kita percaya bahwa di balik segala sesuatu yang Tuhan sedang izinkan terjadi dalam hidup kita hari ini, Dia pasti sedang punya maksud dan tujuan di balik semuanya itu. Apa sih yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan atas hidup kita? Apapun itu Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, ngerti gak ngerti, namun percayalah, ujung-ujungnya pasti akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Yang percaya katakan, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Satu kali saya mengunjungi senior saya.
Seorang wanita yang sudah berusia senja, dia belum menikah. Namun akhirnya dia bertemu dengan seorang laki-laki yang usianya di atas dia dan mereka menikah. Namun karena mereka berdua menikah di usia senja, mereka berdua tidak dikaruniai satu orang anak pun. Mereka tinggal di sebuah rumah yang kecil dan sederhana. Namun Bapak Ibu Saudara, lebih dari 5 tahun terakhir ini, suaminya menderita sakit yang begitu berat, komplikasi hebat. Sehingga dia tidak bisa turun dari tempat tidur. Semua aktivitas dikerjakan di tempat tidur. Dan yang tragisnya Bapak Ibu Saudara, lebih dari 5 tahun terakhir ini, mereka berdua tidak mempunyai income sama sekali. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, 5 tahun tidak mempunyai pendapatan. Lebih dari 5 tahun terakhir ini dia tidak bisa kemana-mana. Sebab dia harus terus merawat suaminya. Jangankan suster, asisten rumah tangga pun mereka tidak punya. Sampai suatu hari dia memohon izin kepada suaminya untuk mengakhiri hidupnya terlebih dahulu. Sebab dia berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Bapak Ibu Saudara, bukankah setiap kali sedang diperhadapkan dengan masalah yang besar, tekanan yang berat dalam hidup ini, sering kali kita berkata, saya sudah tidak kuat lagi. Sepertinya kitalah yang paling tahu batas kekuatan kita. Padahal saat ini dengar baik Bapak Ibu Saudara, yang paling tahu batas kekuatan kita itu adalah Tuhan. Dan dia berjanji, dia tidak akan pernah izinkan sesuatu pun terjadi dalam hidup kita yang akan melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berkata saya sudah tidak kuat lagi. Sebab kalau betul-betul kita sudah tidak kuat lagi, tidak mungkin Tuhan masih izinkan itu terjadi. Sebab itu janji Tuhan tidak akan pernah melampaui kekuatan. Namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara, kalau hal itu masih terjadi dalam hidup kita sampai hari ini, itu karena dia memandang kita masih cakap, kita masih kuat. Dan sementara itu dia akan tambah-tambahkan lagi kekuatannya bagi kita. Engkau mungkin protes dan berkata, tapi kenapa kok saya ini berat begini? Kenapa dia tidak seberat apa yang saya alami? Jawabannya sederhana Bapak Ibu Saudara. Karena di mata Tuhan, engkau jauh lebih kuat daripada dia. Sebab batas kekuatan setiap orang itu berbeda-beda. Dan jangan pernah membanding-bandingkannya. Sebab hanya Tuhan yang paling tahu batas kekuatan setiap umatnya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi, dalam hidup ini cuma satu yang kita tidak pernah boleh. Yaitu menyerah kepada keadaan. Tetapi satu yang kita harus, menyerah kepada kehendak Tuhan. Sebab dia tahu jauh lebih baik daripada setiap kita. Izinkan dengan hormat sekali lagi saya jemput semua kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara, saya perlu tekankan ini. Bahwa saat ini saya tidak sedang mengajak Bapak Ibu Saudara untuk sekedar nyanyi bersama dengan saya. Sebab tempat ini bukan karaoke, ini ibadah. Jadi kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara saat ini yang tidak mau nyanyi, dengar baik ya Bapak Ibu Saudara, tidak ada urusannya sama saya. Sebab ibadah itu adalah urusan pribadi kita masing-masing dengan Tuhan. Itu sebabnya kita pakai kata engkau, ku, dan mu. Artinya apa? Bapak Ibu Saudara mau sadari atau tidak, sesungguhnya saat ini kita sedang berbicara langsung kepada Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, jangan jadikan kata-kata ini hanya sebagai nyanyian. Engkau tidak akan dapat apa-apa. Tapi jadikan setiap kata-kata ini sebagai ungkapan iman percaya kita di hadapan Tuhan. Sebab pada waktu kita memperkatakan segala sesuatu dengan iman, maka Tuhan berkata kepada setiap kita, sebagaimana dia berkata kepada wanita Sirofenisia itu, oleh karena kata-katamu itu jadi sesuai dengan imanmu masing-masing. Dalam segala perkara
Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, kami percaya tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu, Tuhan. Ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, ku takkan menyerah. Ini komitmen kami di hadapan-Mu saat ini, Tuhan. Mari kita mau angkat kedua tangan, tanda berserah kepada Tuhan. Ini janji kami, Tuhan. Kami hanya berserah kepada kehendak-Mu. Sekali lagi dengan iman katakan, ku takkan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan iman hatiku percaya Tuhan punya rencana. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ini kepercayaan kami di hadapan-Mu, ya Aba. Takkan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Yang setuju angkat tinggi-tinggi kedua tangan, katakan
Ini kepercayaan kami ya Aba, bahwa di dalam perjalanan hidup kami ini tidak akan pernah ada satu pun yang mengerti kami. Tidak akan pernah ada satu pun yang peduli dengan kami. Sebagaimana Engkau Allah mengerti setiap kami. Sebagaimana Engkau Allah mempedulikan hidup setiap kami. Dan itu sudah lebih daripada cukup bagi kami. Untuk kami menjalani kehidupan yang masih Engkau anugerahi bagi kami hari ini dan seterusnya. Sebab kami yakin dan percaya yang menyertai kami jauh lebih besar dari apapun yang ada di hadapan kami. Mari semua kita yang setuju dan percaya sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara kembali. Jadi sepakat ya Bapak Ibu Saudara. Berhenti mengeluh dan menggerutu. Engkau akan melihat apa yang Tuhan bisa buat dengan hidupmu. Ini pertama kali saya boleh ada di tengah-tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan ini menjadi momen yang spesial buat saya. Kenapa jadi spesial? Karena bertepatan hari-hari ini saya sedang memperingati 28 years anniversary dari rekaman saya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Jadi sudah 28 tahun Tuhan mempercayakan rekaman-rekaman ini buat saya. Pertama kali saya rekaman itu tahun 1997 dan album pertama saya Allah Peduli. Jadi Allah Peduli ini sudah 28 tahun Bapak Ibu Saudara. Dan tahun-tahun berikutnya Tuhan percayakan semua baik. Bapa yang kekal seperti Bapa sayang anaknya. Arti kehadiranmu ku takkan menyerah seperti yang kau ingini. Dan seterusnya sampai album saya yang terakhir. Aku percaya ada mujizat. Pada kesempatan anniversary ini saya mau mengucapkan terima kasih saya sebesar-besarnya bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di onsite maupun yang ada di online dan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih untuk support dari Bapak Ibu Saudara di dalam rekaman-rekaman saya. Sejak dari zaman kaset, Bapak Ibu Saudara sampai kaset sudah tidak ada lagi. Lalu jadi zamannya CD, tapi sebentar lagi CD pun sudah tidak ada lagi. Itu sebabnya CD-CD saya sekarang sudah tidak bisa lagi didapatkan dimanapun. Kenapa begitu? Karena sudah tidak diedarkan lagi. Loh kenapa tidak diedarkan? Karena toko-toko buku rohani sudah pada tutup Bapak Ibu Saudara. Jadi distributor rohani sudah tidak ada. Bahkan pabrik-pabrik CD sekarang sudah pada tutup. Oleh karena itu kemanapun saya pelayanan banyak jemaat Tuhan minta kepada saya untuk mengeluarkan koleksi album saya dari album pertama sampai album terakhir dalam bentuk flash disk atau USB. Karena sekarang banyak yang mengeluh sudah tidak punya CD player. Mobil baru, laptop baru sudah tidak ada lagi CD playernya. Jadi mereka minta dalam bentuk USB tinggal colok di mobil, pindahin ke HP, pakai Bluetooth dan sebagainya. Nah Bapak Ibu Saudara baru belakangan ini saya kumpulkan semua album saya dari album pertama sampai album terakhir lalu saya pecah 3. Yang pertama saya beri judul Prayer and Worship. Sesuai dengan judulnya album ini sangat vertikal. Kenapa vertikal? Karena semua narasi yang ada di antara lagu demi lagu kata-katanya doa. Jadi doa nyanyi nyembah, doa nyanyi nyembah. Kenapa saya keluarkan seri ini? Karena banyak yang mengeluh kepada saya setiap kali mereka saat teduh baru 1-2 menit sudah bingung mau ngomong apa lagi. Bahkan banyak yang doanya cuma hafalan. Setiap hari doanya kata-katanya sama itu lagi. Dan ini menolong untuk saat teduh dan doa. Doa Yabes dan sebagainya ada di dalam seri ini. Nah lalu yang kedua encouragement. Sesuai dengan judulnya album ini sangat horizontal. Karena semua narasi di antara lagu demi lagu kata-katanya untuk membangun iman orang-orang yang sedang mengalami pergumulan dan tantangan. Seperti apa yang saya sampaikan saat ini. Nah Bapak Ibu Saudara dan yang ketiga All the Best. Rekaman saya, lagu-lagu yang dikenal selama ini ada di dalam ini. Nah Bapak Ibu Saudara karena memang sudah tidak diedarkan lagi dan tidak bisa didapatkan dimanapun. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Setiap kali saya pelayanan saya harus bawa sendiri. Koleksi CD maupun USB itu. Sebab barangkali saja ada di antara Bapak Ibu Saudara yang senang untuk mengoleksi album saya. Saya ada bawa beberapa koleksi USB. Nanti bisa hubungin pemain keyboard saya kalau yang berminat. Nah Bapak Ibu Saudara nanti kalau Bapak Ibu Saudara lagi putar album saya lalu ingat sama saya jangan lupa ya. Terus doakan saya. Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Sekali lagi terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kepada sahabat saya Pastor Jeffrey Chandra
Dan tak lupa juga kepada sahabat saya Pastor Tamara Geraldine yang sebentar ada 1-2 patah kata ya, bisa sampaikan sekalian doa penutup juga. Haleluya. 4 hal yang saya ingin sampaikan dalam khotbah atau pujian dari Pastor Jeffrey, yaitu pertama, Yesus hadir dalam setiap badai kehidupan kita. Amin. Yang kedua adalah iman kita harus berfokus pada Yesus, bukan pada masalah yang ada di sekitar kita. Jadi ingatlah, ada Yesus yang di depan kita, bukan kita yang di depan Yesus. Amin. Masalah kita besar tapi Yesus lebih besar. Yang ketiga, ketika kita mulai tenggelam dalam masalah, berserulah, Tuhan selamatkanlah aku. Akan selalu dijawab oleh tangan Yesus yang terulur pada kita. Amin. Yang keempat, keraguan adalah musuh dari iman yang kuat. Jadi sekali lagi, mari kita terus berharap pada Tuhan. Kita harus melangkah keluar dari perahu kenyamanan kita dan berjalan dengan iman yang teguh, dengan mata yang tertuju selalu pada Yesus Kristus. Dialah yang awal dan yang akhir. Dialah Alfa dan Omega, dan dialah sesungguhnya penolong dalam kehidupan kita. Dan teruslah berserah pada Yesus. Jangan kita pernah menyerah, terus berserah. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus Kristus. Saya persilakan untuk Pastor Tamara Geraldine untuk menyampaikan kesaksian pendek dan sekaligus doa penutup. Terima kasih, shalom. Terima kasih, puji Tuhan ya. Saya nggak panjang-panjang tapi hari ini saya mengucap syukur ya bahwa hari ini tuh saya lihat bagaimana hadirat Tuhan yang mengambil alih segala sesuatunya. Terus saya mengucap syukur juga untuk digital ministry. Ini salah satu ministry yang buat saya itu sangat real. Harus ada yang nyata di dunia maya gitu. Kalau enggak ada banyak yang mau pelihara gitu ya. Orang-orang yang hari ini tuh berada di dunia maya. Mengucap syukur buat semuanya. Terus mengucap syukur juga untuk teman-teman saya dari komunitas tunanetra ini, pelayanannya ya luar biasa ya. Kita kadang kalau tadi lihat dari khotbahnya koko saya yang satu ini ya, bahwa kadang kita nggak boleh ngelihat masalah itu kita taruh di sini, akhirnya masalah yang jadi besar Tuhan jadi nggak besar gitu. Saya hari ini juga banyak diingatkan dengan teman-teman saya yang ada di sini gitu, mereka tutup mata aja gitu, dia kan nggak lihat apa-apa. Jadi justru ketika kita tutup mata ya, kita melihat lebih banyak dengan mata tertutup gitu. Jadi hari ini belajar banyak banget, kita mau tutup ya dalam doa ya hari ini ya. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan untuk semua perkenanan yang boleh Tuhan adakan hari ini. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang sungguh sangat meneguhkan kami ya Bapak. Kami nanti keluar dari tempat ini sama-sama tapi enggak lagi jadi orang yang sama. Kami jadi orang-orang yang berkemenangan karena kami percaya Tuhan Engkau masih Allah yang sama. Kalau Engkau di perjanjian lama membelah laut, membuka jalan buat Musa, kami percaya hari ini Tuhan yang sama juga ngajak kami untuk tetap ada di sana. Tuhan gak cari jalan buat kami, tapi Tuhan buka jalan, Tuhan belah lautan persoalan kami. Makasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Kami mau menyerahkan kekasih kami ya Tuhan, Pastor Jeffrey Chandra ya Bapak. Kami percaya Tuhan akan ada momen-momen manis bersama dengan Engkau ke depannya nanti. Kami tahu Tuhan 28 tahun perjalanannya bersamamu itu bukan perjalanan pendek, tapi kami percaya Tuhan masih ada lagi Tuhan perjalanan panjang di depan. Dia akan semakin diperlengkapi ya Tuhan. Dia akan menjadi kitab yang terbuka ya Tuhan. Kemana dia pergi akan banyak jiwa-jiwa yang mengalami Engkau ya Tuhan. Kemanapun dia membuka mulutnya Tuhan, ada lirik baru, notasi baru, melodi baru, di mana Tuhan akan menempatkan lagu-lagu baru di dunia ini ya Tuhan lewat kehadirannya ya Bapa. Mengucap syukur Tuhan Engkau perlengkapi dia dengan pewahyuan baru Tuhan, hikmat, marifat, pengetahuan yang hanya dari surga ya Tuhan untuk hidupnya ya Bapa. Dia akan pergi melangkah dan di sana akan banyak lagi jiwa-jiwa yang dituai untuk semakin mendekat dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hari ini juga kami mau mengucap syukur. Kami mau bawa rekan-rekan kami Tuhan, para pemuji penyembah Tuhan yang melihat lebih banyak dengan mata yang tertutup ini Tuhan. Kiranya apapun yang menjadi kerinduan mereka Tuhan, Engkau sudah lihat bagaimana mereka memuji dan menyembah Tuhan, dan kami percaya hari ini Tuhan Engkau bersemayam di atas tiang-tiang pujian mereka ya Bapa. Lengkapi, perlengkapi lagi Tuhan, berikan hati yang lebih lagi Tuhan untuk sungguh-sungguh melayani Engkau. Kami juga mengucap syukur Tuhan serta membawa digital ministry Tuhan, terutama Bapak Gembala, Pastor Victor ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau juga yang selalu menjadi Allah penerobos. Apapun Tuhan yang sekarang dilakukan oleh pelayanan ini Tuhan, Engkau berdaulat di sana, Engkau beracara Tuhan dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ya Bapa. Untuk semua jemaat-Mu Tuhan yang berada di
online ya Tuhan, yang ada di rumah-rumah. Kami percaya Engkau adalah Allah yang menerobos, Engkau menerobos ke semua hati yang berada di rumah. Engkau berdaulat di sana Tuhan, mengambil alih segala sesuatunya. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga jemaat yang berada di onsite ini ya Tuhan, anak perempuan, anak laki-laki yang sungguh sangat Engkau kasihi Tuhan. Kiranya ketika kami berpisah dari tempat ini, Engkau terus menjadi Allah yang berjalan bersama dengan kami, Allah yang setia, Allah yang kami percaya, Allah kemana kami membawa semua perkara kami. Dan sebelum kami tinggalkan tempat ini, mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Kami rindu untuk mendapatkan berkat dari Engkau Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Mari kita terima berkat Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiranmu. Diberkatilah usahamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu. Semua apapun yang engkau lakukan, Tuhan Yesus berkati. Dan kita semua sepakat bahwa Yesus yang utama dalam kehidupan kita, dan semua yang percaya, mari kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus pada kali yang kedua. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus yang percaya semua katakan amin. Amin. Haleluya. Terima kasih. Silakan duduk dan saya mengumumkan nanti kita akan ibadah pada tanggal 25 April nanti. Jadi minggu keempat kita akan kembali bertemu. Dan untuk hari Minggu, mari kita kembali ke gereja kita masing-masing. Amin. Jadi terima kasih sekali lagi jemaat online, followers Inspirasi Kristen Digital Ministry dan semua akun kami yang ada. Terima kasih sudah bergabung, dan onsite juga terima kasih. Biarlah ibadah kita ini selalu semuanya Soli Deo Gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Pak Ferry, terima kasih atas waktunya sudah bergabung. Terima kasih teman-teman tim Tunanetra Ministry Jakarta. Nanti 24 lagi akan kembali tampil. Haleluya. Itu. Terima kasih sekali lagi dan shalom, selamat malam semuanya. Tuhan Yesus berkati.